Keseruan Persebaya Tour Australia. Langit pagi Surabaya menyambut langkah awal Persebaya Surabaya menuju petualangan pramusim yang berbeda, bukan di kota tetangga, bukan pula di dalam negeri. Bajul Ijo menempuh ribuan kilometer demi menjalani mini training camp di Australia Barat. Tur ini bukan sekadar latihan biasa, tetapi bagian dari sejarah panjang dan perayaan hubungan internasional yang istimewa. Persebaya Surabaya telah bertolak meninggalkan Surabaya pada Minggu pagi tanggal 6 Juli tahun 2025. Tim kebanggaan kota pahlawan itu menjalani tur pramusim ke Australia, tepatnya untuk mengikuti mini training camp dan laga persahabatan di Perth, Australia Barat. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kemitraan strategis antara Persebaya dengan Football West, Federasi Sepak Bola Australia Barat, yang telah terjalin sejak tahun 2018. Kolaborasi ini diawali dari pengiriman tim junior Persebaya ke Perth beberapa tahun silam. Namun kunjungan Persebaya ke Perth tahun ini terasa jauh lebih istimewa. Pasalnya, momen ini juga menjadi bagian dari perayaan ulang tahun ke-35 hubungan sister province antara Jawa Timur dan Australia Barat. Tak hanya pemain dan ofisial tim yang berangkat ke negeri Kanguru, sejumlah supporter setiap Persebaya, bonek, juga turut serta meramaikan perjalanan ini. Mereka akan menyaksikan langsung laga uji coba antara Persebaya melawan Western Australia Football Team yang akan digelar pada Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025. Mini training camp Persebaya di Perth sejatinya telah dirancang sejak April tahun 2024. Saat itu rencananya pemusatan latihan ini akan dilangsungkan pada Juli tahun 2024, bertepatan dengan off-season, namun karena berbagai kendala waktu yang mepet, jadwalnya harus diundur. Akhirnya, pada pekan ketiga persiapan menuju musim 2025-2026, program ini dapat terlaksana. Skuad Persebaya yang kini dipimpin pelatih Bruno Moreira akan menjalani latihan 2 kali sehari. Seperti yang biasa mereka lakukan di Gelora Bung Tomo, seluruh kegiatan akan dipusatkan di Samcare Football Center, fasilitas sepak bola modern milik Football West. Puncak dari tur ini adalah laga uji coba melawan Western Australia Football Team yang juga akan berlangsung di Samcare Football Center. Tidak hanya bonek yang terbang dari Indonesia, warga negara Indonesia yang menetap di Australia pun antusias menyambut laga tersebut. Tiket pertandingan bahkan diperkirakan ludes terjual. Mayoritas pembeli tiket adalah orang Indonesia, baik yang berdomisili di Australia maupun yang sengaja datang langsung dari tanah air untuk memberikan dukungan. Selain bisa disaksikan langsung di stadion, laga ini juga akan ditayangkan secara langsung melalui siaran Indosiar, menjadikan tur ini bukan sekadar latihan, tetapi juga selebrasi lintas negara yang membanggakan untuk Persebaya dan para suporternya. Persebaya kena prank transfer, Jurgen Locadia malah batal. Dejavu kasus dari Lahman sesama pemain timnas Curaçao. Sudah diambang resmi, sudah sepakat secara verbal, tapi bubar di tengah jalan. Itulah nasib yang dialami Persebaya Surabaya saat berusaha merekrut Jurgen Locadia, striker timnas Curaçao. Situasi ini langsung mengingatkan pada drama serupa beberapa musim lalu, saat Daryl Lahman juga batal mendarat di Surabaya. Sama-sama dari Curaçao, sama-sama batal. Dejavu yang pahit bagi Bajul Ijo. Persebaya Surabaya resmi gagal mendatangkan Jurgen Locadia sebagai striker asing mereka untuk Liga 1 musim 2025-2026. Padahal proses negosiasi dengan mantan pemain Brighton itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara verbal. Namun, dari informasi yang beredar, Locadia ternyata masih memiliki kontrak aktif bersama Intercity, klub kasta keempat Liga Spanyol. Jika ingin memaksakan transfer, Persebaya harus menebus biaya yang tidak sedikit. Situasi inilah yang membuat transfer itu batal terlaksana. Kini Persebaya kembali ke titik awal, berburu nama striker asing yang cocok untuk mengisi lubang besar di lini depan mereka. Sejumlah nama memang dikaitkan, tetapi belum ada kepastian soal siapa sosok pengganti yang akan segera diperkenalkan. Locadia sejatinya punya rekam jejak impresif di level klub. Namanya melambung di Eredivisie bersama PSV Eindhoven, lalu hijrah ke Premier League membela Brighton dan Hove Albion. Petualangannya berlanjut ke Bundesliga dengan memperkuat Hoffenheim dan Bochum. Tak hanya itu, striker 31 tahun itu juga pernah mencicipi atmosfer MLS bersama FC Cincinnati dan kemudian menyeberang ke Asia memperkuat Persepolis di Iran dan Changzhou Mighty Lions di China. Terbaru, ia membela Intercity di kasta ketiga Liga Spanyol dan mencetak 10 gol serta 1 assist dalam semusim sebelum klub itu terdegradasi.
Gagalnya transfer Locadia terasa makin menyakitkan karena Persebaya belum menemukan pengganti sepadan untuk David da Silva yang hengkang sejak 2021. David sempat mencetak 24 gol dalam satu musim saat bergabung pada 2018, kemudian pindah ke Korea Selatan bersama Pohang Steelers sebelum kembali sebentar. Setelah era David, Persebaya sempat mencoba berbagai nama asing sebagai ujung tombak. Namun tak ada yang mampu mendekati standar yang ditinggalkan striker Brasil itu. Nama-nama seperti Amido Balde, Jose Wilson, Arsenio Valport, Silvio Junior, Paulo Victor, Paulo Henrique, hingga Flavio Silva datang dan pergi tanpa hasil mencolok. Kini, kegagalan Locadia menjadi babak baru dari kisah panjang pencarian striker mematikan oleh Persebaya. Satu hal yang pasti, Bajul Ijo kembali harus memutar otak sebelum musim baru benar-benar dimulai. Hernando Ari bicara fokus Persebaya setelah klub Indonesia batal tampil di ACC 2025. Saat sebagian besar pencinta sepak bola berharap melihat klub-klub Indonesia unjuk gigi di panggung Asia Tenggara, kenyataan berkata lain. ASEAN Club Championship 2025 justru berlangsung tanpa wakil dari tanah air. Namun di balik kekecewaan itu, Persebaya Surabaya memanfaatkan situasi untuk menyusun kekuatan secara total, demi satu tujuan utama, Liga 1 musim 2025-2026. Kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi, memandang batalnya keikutsertaan klub Indonesia di ASEAN Club Championship 2025 bukan sepenuhnya kabar buruk. Justru sebaliknya, menurutnya ada sisi positif yang bisa dimanfaatkan oleh tim untuk lebih fokus dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Liga 1 mendatang. Sebagai pemain, Hernando memilih mengikuti apapun keputusan klub. Namun ia menekankan bahwa situasi ini memberi ruang bagi tim untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat chemistry antar pemain. Terlebih, Liga 1 musim 2025-2026 akan menjadi tantangan berat yang menuntut kesiapan fisik dan mental secara maksimal. Dalam keberangkatan menuju Australia untuk menjalani tur pramusim, Hernando menyampaikan optimismenya terhadap arah dan fokus Persebaya saat ini. Absennya turnamen regional justru membuat program latihan tidak terganggu jadwal padat, sehingga tim pelatih bisa lebih leluasa membangun skema dan kekompakan. Musim lalu, Persebaya finish di posisi keempat. Hasil itu jadi pijakan sekaligus cambuk agar musim ini bisa melangkah lebih tinggi. Dengan persiapan penuh dan tidak terbagi konsentrasi, harapan untuk membawa pulang trofi menjadi lebih realistis. Dari pihak klub, manajemen Persebaya turut menyampaikan terima kasih kepada PSSI dan PT LIB atas usaha mereka agar klub Indonesia tetap bisa tampil di ACC 2025. Namun, meski tak berhasil, Persebaya tetap berkomitmen untuk fokus pada target utama yaitu Liga 1. Klub juga menegaskan tidak akan terpengaruh oleh hiruk-pikuk atau spekulasi di luar lapangan. Namun begitu, manajemen mengakui ada rasa kehilangan karena fan equity dan away equity dari klub seperti Persebaya tak bisa dirasakan di panggung ASEAN. Dukungan penuh dari bonek, baik dalam bentuk kehadiran langsung maupun kontribusi ekonomi lewat tiket dan merchandise, diyakini menjadi kekuatan besar yang berpengaruh bahkan di laga tandang luar negeri.